Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar koneksionisme. Apa itu teori belajar koneksionisme? Teori koneksionisme merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan proses pembelajaran yang dialami oleh individu. Teori ini memang memandang bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba dan membuat salah. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Belajar menurut kaum behavioris menekankan bahwa perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil hubungan timbal balik antara guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai perespon tindakan stimulus yang diberikan. Nah, pada dasarnya koneksionisme ini teorinya seperti apa? Ini ada guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai perespon tindakan stimulus. Seperti itu ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang teori belajar, mendeskripsikan tentang teori belajar koneksionisme, mendeskripsikan tentang prinsip-prinsip belajar tersebut, dan mendeskripsikan tentang perancangan pembelajarannya. Seperti yang telah saya bilang tadi bahwa inti dari teori ini adalah hubungan antara stimulus dan respon. Nah, yang kemudian disebut S dan R, stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat, sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang atau karena adanya stimulus itu tadi. Prinsip-prinsipnya ada 3 ya. Yang pertama, law of readiness, yaitu bahwa belajar akan terjadi bila ada kesiapan pada individu. Kedua, law of exercise, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon dalam proses belajar akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkah intens dan durasi. Kemudian yang ketiga adalah law of effect, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat bila suatu respon menghasilkan efek yang menyenangkan. Sebaliknya, apabila responnya kurang menyenangkan, maka hubungan stimulus dan respon akan melemah. Kemudian hukum kesiapan. Semakin siap individu terhadap suatu tindakan, maka perilaku-perilaku yang mendukung akan menghasilkan imbalan yang memuaskan. Kegiatan belajar dapat berlangsung secara efisien bila si pelajar telah memiliki kesiapan belajar. Ada 3 keadaan yang menunjukkan bahwa perilaku hukum kesiapan ini, yaitu bahwa 1. Apabila suatu unit tingkah laku telah siap digunakan, maka penggunaannya akan membawa kepuasan. Apabila suatu unit tingkah laku telah siap digunakan namun tidak digunakan, maka akan menimbulkan ketidakpuasan atau kerugian dan menimbulkan respon yang lain untuk mengurangi atau meniadakan ketidakpuasan itu. Apabila suatu unit tingkah laku belum siap tetapi dipaksakan untuk digunakan, maka akibatnya juga kerugian. Jadi ada hukum kesiapan ya. Jadi ada di mana orang itu sudah siap belajar apa belum, atau sudah siap belajar apa belum, itu akan menimbulkan respon-respon atau hasil-hasil yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah law of effect atau hukum akibat ya. Hukum akibat ini seperti apa? Jadi kegiatan belajar yang memberikan efek hasil belajar yang menyenangkan atau hadiah cenderung akan diulangi, sedangkan kegiatan yang memberikan efek hasil belajar yang tidak menyenangkan akan dihentikan. Ini adalah teori-teori dasar behavior ya.
Ya, jadi ketika seseorang itu merasa senang dalam belajar, itu akan membuat dia hasil belajarnya itu bagus. Nah, apabila eh, tidak menyenangkan, maka dia merasa hasilnya tidak akan memuaskan. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa teori belajar yang dikembangkan dari teori behavioris adalah teori koneksionisme. Ini simpulannya seperti itu oleh Edward Thorndike. Nah, ya itulah pokoknya ya, seorang pendidik dan psikolog yang berkebangsaan Amerika. Nah, faktornya ada 3 yang saya bilang tadi, yaitu law of readiness, law of exercise, dan law of effect. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.